wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk melakukan doa, memimpin doa. Siap, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar hari ini? Siapa mungkin yang teman kalian yang tidak hadir? Sabrina sama Dela. Oh, Sabrina. Kenapa Sabrina sama Bella? Sakit. Sakit apa? Sakit mah. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Absen. Ade hadir? Ai Gisa? Ai Lista? Oke, sebelum pembelajaran juga dicek dulu posisi kalian duduknya supaya tertib, enak, dan juga mungkin dilihat kebersihannya di bawah meja, coba dicek. Sudah rapi? Siap belajar? Siap. Ya. Oke, saya akan ngecek kesiapan kalian. Kalau Bapak mengatakan SMK bisa, ya. SMK juara, ya. SMK bisa. SMK juara. Ya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Semuanya duduk kembali. Kemarin kita sudah membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba ada yang bisa menjelaskan hasil pembelajaran kemarin? Saya, Pak. Oke, silakan Adek jelaskan. Untuk perlindungan dan penegakan hukum Indonesia, yaitu penegakan hukum adalah usaha yang harus dilakukan agar hukum berjalan dengan semestinya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Adek. Jadi kemarin membahas mengenai perlindungan hukum, ya, dan penegakan hukum. Di sini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya perlindungan hukum itu bahwasanya dinamika sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan, ya, pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia menurut Andi Hamzah. Oke, tujuan hari ini, pembelajaran hari ini pertama kompetensi dasarnya itu mengevaluasi, ya, praktek pelindungan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek pelindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu tujuan pembelajarannya, indikatornya atau IPK-nya itu mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, terus mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek pelindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu. Oke, karena duduk kalian sudah berkelompok, nanti kalian lihat dengan sesama, ya, video mengenai penegakan hukum di Indonesia.
Bribka Riki Rizal, tersangka KM dan Irjen Ferdi Sambo. Coba perhatikan video berikut ya. Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua dan Brigadir J. Meski Irjen Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, namun publik masih bertanya-tanya apa motif dibalik kematian Yosua, serta bagaimana cerita sebelum Yosua tertembak mati. Oleh karena itu, kami coba menjelaskan detik-detik sebelum Brigadir Yosua tertembak mati. Informasi ini kami hadirkan saudara tanpa bermaksud untuk mendahului proses penyidikan. Kita mulai dari Magelang dulu, saudara. Pergerakan Brigadir Joshua bersama istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dari Magelang, Jawa Tengah menuju DKI Jakarta pada 8 Juli 2022 terekam CCTV. Di tanggal itu, CCTV dari Dishub Magelang merekam rombongan Brigadir J melintas di arah Town Square Magelang pada real time 09.29. Oke ya, ada 2 berita ya. Ada 2 video, tampilan video tadi. Yang pertama mengenai ini mengenai berita ya, detik-detik pembunuhan Joshua. Yang tadi mengenai penangkapan, pengumuman penangkapan. Jadi video tersebut harus kalian analisis berdasarkan materi yang akan kalian bahas di pertemuan ini mengenai peran-peran ya lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tadi muncul ada Bapak polisi ya di sana mengatakan bahwasannya ada penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka itu merupakan bagian daripada prosedur ya penegakan hukum di Indonesia. Itu salah satunya. Untuk itu kalian buka link ya di classroom Bapak, karena saya sudah membuka classroom. Coba HP-nya dibuka untuk melihat LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Dan ini juga ada bagian daripada pengerjaan, ada LKPD yang saya akan berikan kepada setiap kelompok untuk kalian nanti kerjakan mengenai mengamati atau mengevaluasi ya, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Silakan tiap-tiap kelompok mengeluarkan bukunya, mengeluarkan double P-nya dan mengisi apa yang ditanyakan dalam LKPD ini. Kalian bisa memahami permasalahan yang muncul dari video yang tadi, yang Bapak tampilkan di depan. Silakan berdiskusi. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Sambil bisa dilihat ke sini ya di internet alamatnya. Peran lembaga penegakan hukum. Ini kepolisian. Mungkin bisa kalian akses di HP dengan alamat yang sudah ada yang saya share.
di HP itu sudah ada mengenai peran-peran daripada lembaga penegakan hukum. Oke, karena sudah waktunya, silakan setiap kelompok melakukan presentasi, perkenalkan nama kelompoknya, lalu kesimpulan yang Anda bisa pahami dari penegakan hukum dan peran daripada lembaga hukum yang berhubungan dengan kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nusa dengan anggota yaitu yang pertama ada Salahuddin, kemudian Anissa Siti Agustin, Aine, Karina, dan Lani. Kemudian untuk mengenai kasus dari video yang tadi, kasus pembunuhan Brigadir Joshua, motif dari kasus ini yaitu belum diketahui. Pasal untuk kasus ini adalah dalam pasal 351 sampai 356 KUHP. Sekarang boleh kalian bertanya kepada kelompok yang lain. Dikasih kesempatan 2 pertanyaan. Oke, silakan. Kepada kelompok Raihan Rijal. Kan untuk peran polisi itu sebagai penyelidik, tetapi kenapa dalam kasus ini tidak tidak ada ujungnya, belum terselesai. Belum terselesaikan. Jawab pertanyaan dari Ade Salahuddin, kelompok 1. Karena proses tersebut belum selesai penyelidikannya, masih dicari-cari tahu tentang kejadian tersebut. Kita refleksi ya pembelajaran hari ini mengenai peran lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kita membahas mengenai peran Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, KPK yang telah kalian pelajari tadi selama pembelajaran. Yang alhamdulillah kalian dengan berbagai sumber, dengan berbagai media, dengan menggunakan HP ya, dan internet, kalian lebih bisa memahami mengenai peran-peran daripada lembaga penegakan hukum. Oke, silakan sambil berdiri untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya menurut saya, untuk kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum sendiri merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum, seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus yang Freddy Sambo ini. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menyimpulkan. Oke, alhamdulillah pertemuan sekarang sudah sampai akhir ya. Tapi sebelumnya di sini ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian, itu uji kompetensi. Yang tugas tersebut akan Bapak kirim melalui Google Form ya. Yang saya sudah share pada HP ya. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Unggal bulan abdi teang, unggal poe. Alhamdulillah dari tahap demi tahap sudah kita lewati. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Untuk sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.